Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini teman-teman kita mau belajar bagaimana cara men-save game kita dan gimana cara nge-load-nya kembali gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan project yang sebelumnya karena takutnya kalau kita menggunakan project yang sebelumnya teman-teman jadi terlalu pusing gitu, terlalu rumit. Maka sekarang kita akan pakai dulu di project terpisah. Saya sudah buatkan UI-nya teman-teman. Di sini kita menggunakan panel, ada VBox container, dalamnya ada text edit, ada button 2, ada button 1, button 2 ini save button, betul. Button save. Ini adalah yang load button. Jadi kita akan ganti dia jadi namanya button load. Oke. Nah, kita akan tambahkan script di sini teman-teman. Tambahkan script aja, type script. Kita akan bikin dia empty. Sin1 gd. Oke. Oke, setelah itu teman-teman kita mau tambahkan sinyalnya. Button save ini kita akan pasang sinyal di press ya, button save press. Kita akan tambahkan juga button load untuk sinyalnya. Di press juga button load press. Oke, kita punya dua button, ada save, ada load. Nah, teman-teman di sini saya pengen nge-save apapun yang saya isi di text edit ini, saya pengen bisa save di button save dan button load saya ini. Oke, jadi mari kita coba gimana caranya sih kita bisa nge-save. Oke. Nah, kalau kita pengen nge-save sebuah informasi ke dalam file, teman-teman, Godot menyediakan sebuah objek, sebuah kelas yang khusus buat itu, teman. Oke, jadi kalau kita lihat di dokumentasi daripada Godot, teman-teman, ada sebuah kelas yang namanya file di sini. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam platform kita. Jadi misalkan kita pakai Windows, ya simpan ke dalam Windows-nya. Kalau kita pakai iOS, disimpan ke iOS-nya. Kalau di dalam Android kita, ya filenya disimpan dalam Android kita, dan lain-lain. Jadi bisa kita gunakan untuk nyimpan save-an atau konfigurasi daripada game kita, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di bawah sini kita ada lihat ada macam-macam properti dan metode yang tersedia untuk si class file ini di dalam Godot ya. Nanti kita akan coba baca satu persatu begitu ya. Oke. Nah, untuk menggunakannya teman-teman kita harus buat dulu sebuah file, sebuah variabel namanya file. Nah, si file ini berasal dari file.new. Jadi kita akan buat sebuah file new di sini. File new ini kemudian nanti akan kita lakukan file.open teman-teman. Nah, file.open ini menerima sebuah string dan menerima sebuah mode. Jadi string ini adalah filenya apa yang mau kita open. Jadi open di sini adalah kalau kita pengen mengedit sebuah file, atau baik itu membaca filenya atau menulis ke sebuah file, kita terlebih dahulu teman-teman harus membuka dulu filenya. Jadi kita harus ambil dulu filenya, dimasukin ke dalam memori, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kita akan open dulu filenya, di sini kita akan coba filenya namanya misalkan savean saya, savean.txt misalkan begitu ya. Savean.txt. Nah, di sini ada flag-nya, teman-teman. Flag itu menyatakan saya mau buka file ini dalam mode seperti apa. Maksud mode itu apa? Maksudnya tujuan saya buka ini buat apa? Gitu aja ya. Jadi ada buat dibaca, buat ditulis, atau buat read-write atau write-read. Nah, read-write sama write-read teman-teman saya akan bahas belakangan. Kita akan bahas dulu, kita pakai dulu yang read dan write dulu aja ya. Jadi saya akan pakai yang sekarang yang file write. Jadi modenya di sini file.write. Oke. Alright. Nah, sekarang kalau sudah open teman-teman, pastikan kita tutup. Jadi pastikan di ujungnya kita tutup. Save.txt ini kita tutup. Nah, kalau sekarang ini kita akan langsung aja pakai di save-nya gitu ya. Kita akan langsung file.store. Nah, teman-teman di sini file.store itu dipakai buat kita menyimpan sebuah informasi ke dalam file yang sudah kita open. Di sini kita ada lihat ada banyak banget tipe store-nya gitu. Ada store 16, 32, 64, 8. Itu adalah buat kita nyimpen sebuah bilangan. Jadi bilangan misalkan 8 bit atau kita nyimpannya langsung bitnya gitu ya. 64 bit, 32 bit atau 16 bit gitu. Kita bisa store satu buffer, kita bisa store CSV. Kalau teman-teman tahu CSV ini kayak kalau teman-teman punya sebuah file yang informasinya terpisah pakai titik koma atau pakai koma, nah itu namanya CSV. Ada delimiternya. Delimiter itu pemisah. Bisa simpan dalam bentuk double, kita bisa simpan dalam satu line, kita simpan dalam Pascal string, bilangan real, dalam string biasa, yang beda encoding sama Pascal string ya. Ada variabel, kita bisa langsung simpan variabel. Nah, ini adalah berbagai macam cara kita bisa nyimpen. Gitu. Dari sini kita akan coba store line dulu. Store line ini terimanya sebuah string, kita akan coba aja. Ini sebuah string saya. Ya, saya buat seperti itu aja. Kita akan coba open. Belum ada main scene-nya, saya akan pilih main scene-nya di scene satu saya ini. Oke. Identifier not found, di sini ada file write-nya, ini kita hilangin aja teman-teman ya, file.write jadi begitu. Kita pakai underscore ya. Di sini, contoh file.
tekan save. Nggak terjadi apa-apa teman-teman ya, nggak ada apapun yang terjadi di sini. Tapi kalau kita lihat di dalam si foldernya, kita open in file manager begitu ya, kita punya savean.txt. Jadi kalau kita buka si foldernya, kita punya savean.txt yang isinya itu adalah ini sebuah string saya. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, kalau kita mau simpan yang ada di dalam si text edit ini, ya tinggal kita ganti aja teman-teman ya. Berarti di dalam sini bukan store line yang ini sebuah string saya, tapi kita bisa simpan langsung ke dollar text edit titik text. Nah, ini kita bisa menyimpan apapun yang sedang kita edit begitu ya. Tuh, saya save. Kita bisa lihat di dalam folder file save test saya ini, kalau saya buka sudah berubah gitu ya. Oke. Nah, tapi biasanya teman-teman kita nggak nge-save dalam folder yang sama dengan project kita. Tapi biasanya kita nge-save-nya itu dalam folder yang namanya user. Ini user titik dua slash slash savean.txt. Jadi kita punya sebuah folder user titik dua savean.txt. Nah, kalau sekarang kita simpan, saya save, saya tutup ya. Kita lihat di file savean.txt nggak berubah teman-teman ya. Sekarang disimpannya di dalam folder user. Nah, folder user ini di mana? Nah, Godot menyimpan folder user ini beda-beda untuk setiap operating system yang dia jalan. Jadi kalau di Windows beda, di di Android beda, di iOS beda, di Linux beda, begitu ya teman-teman ya. Kalau di Windows di mana? Kalau di Windows, teman-teman kita punyanya di dalam, kalau kita buka ya, di dalam chat titik dua, users, lalu nama user kalian, lalu app data, ini folder hidden ya, kalau teman-teman nggak kelihatan foldernya, dibuka dulu hiddennya, roaming, lalu Godot, nanti dia ada app user data, nah kita bisa double klik sini, nah ini adalah semua aplikasi yang saya sudah buat di Godot, yang kalau dijalanin keluar si folder usernya. Nah nanti kita bisa cari file save testing, mana file save, ini ya file save test. File save test, kita double klik, nah ini adalah file savean.txt yang tadi kita baru buat. Oh ya, by the way, sebagai bonus ya kita punya log di sini. Jadi kalau kita pengen lihat kejadian apa aja di dalam Godot kita, bisa kita lihat lognya gitu. Kalau ada crash, kalau ada apa, ada di lognya di sini. Nah, ini savean.txt, kalau kita buka, ini file simpanan saya, ini adalah file yang baru, tadi kita sudah bakukan, kalau kita save yang baru, sekarang sudah ada di dalam app user data file save test. Gitu. Nah, kalau teman-teman nggak pengen si file savean ini ada di dalam folder ini, pengennya punya folder sendiri aja, bukan di dalam folder Godot, begitu ya. Caranya gimana? Bisa, teman-teman. Kita bisa ke Godot, ke file sini, kita bisa ke project, di sini, kita tinggal search aja user, kita bisa bilang, tolong saya pengen custom user directory, saya pengen direktorinya nggak di bawah Godot gitu, saya pengen bikin satu folder sendiri gitu ya. Nah, saya bisa on. Nah, di sini kita bisa kasih nama user direktorinya apa, misalkan save file test Godot, panjang nggak apa-apa ya, save file test Godot begini. Oke, kita udah checklist on, kita close, kita jalankan. Sekarang kalau saya save, ini tempat baru nih, ini di tempat baru, kita save, kita bisa lihat di dalam sini nggak berubah. Ya, ini folder Godot biasanya tentunya. Kita lihat di folder yang ini, di dalam file save test yang Godot app user data, juga tidak berubah teman-teman. Nah, berubahnya di mana? Kalau kita ke roaming di sini, ya kita bisa roaming di sini, kita nanti punya sebuah save file test Godot. Save file test Godot ini, kalau kita double klik, ini adalah save kita yang terbaru nih. Oke ya, kita bisa lihat begitu ya. Ini by the way, saya buka aja pakai Visual Studio Code biar kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini save saya, ini tempat yang baru nih. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah bisa menyimpan filenya. Nah, di sini ada satu, selain store line, kita bisa store macam-macam sebenarnya caranya. Tapi sebelum kita lihat yang lain-lain, gimana caranya kita baca dulu aja ya. Kita kan udah write, sekarang read-nya gitu. Jadi kalau kita read di sini, cara membacanya gimana? Hal yang sama kita lakukan ya teman-teman. Jadi kita bikin file lagi sama dengan file new. Juga kita lakukan juga yang sama. Jadi di sini file.open. File.open. Nama usernya juga sama. Nah, kalau nama usernya sama, kita pindahin dia ke atas aja ya teman-teman ya. What file name, sama dengan misalkan user titik dua savean.txt. Oke, jadi gini sekarang kita tinggal ganti aja jadi file name. Sini juga kita ganti jadi file name. File name, lalu kita kasih file titik. Nah, di sini ada write.
Ada sekarang read sekarang ya. Jadi kalau tadi write buat nulis, kalau read buat baca tentunya. Kita bisa file dot close sini untuk nutupnya. Oke. Nah, kalau kita udah open di sini, kalau pengen baca gimana teman-teman? Kalau tadi kan store ya, perintahnya store, mau store apa terserah begitu ya. Nah, sekarang kita bisa punya hasilnya juga kita pakai file titik get kalau ini. Ada get 16, get 32, get 64, get 8, get stext, get buffer, dan sebagainya, get line. Juga ada yang lain-lain, get meta, get apa gitu ya. Ada banyak-banyak di sini teman-teman ya. Informasi-informasinya kita bisa ada. Nah, kita bisa aja langsung search yang get line. Gitu. Get line. Jadi kita ambil satu baris aja. Satu baris saja, kemudian kita akan pasang dia di dalam si text edit sini. Text edit, tik text sama dengan result. Masuk pakai trik koma ya. Nah, sekarang udah seperti ini, kita coba aja. Kita load, ini tempat baru. Jadi kita langsung nge-load-nya menggunakan si file read ini. Oke. Nah, sebelum kita bahas soal store yang lain, kita bahas dulu tentang modenya ya. Jadi teman-teman tadi kalau ingat, saya punya mode itu namanya write, dan ada yang namanya read gitu ya. Tapi kita juga punya mode yang namanya write read, sama yang namanya read write gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam dokumentasi, kita punya 4 mode. Read, write, sama write read. Bedanya apa teman-teman? Kalau read sama write saya rasa cukup jelas ya. Maksud kalau read berarti buat baca, kalau write berarti buat tulis. Kalau filenya belum ada ketika kita mau nulis, berarti kita bakal bikin filenya. Dan kalau sudah ada filenya, kita pasang yang baru, maka akan digantikan isinya. Jadi kalau misalnya sekarang kita pindah nih, kalau misalnya kita ke Godot lagi nih, kita jalanin lagi. Jadi saya buka si filenya di Visual Studio Code ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sini ini save tempat baru ya, saya ganti. Ini saya ganti isinya, dan saya save. Kita bisa lihat yang di Visual Studio Code juga langsung ke update ya. Kalau saya tambahin lagi, dan kalau saya ganti bawahnya, kita langsung ganti seluruhnya. Jadi kalau saya cuma 2, kita ganti semuanya. Nah ini namanya truncated teman-teman. Kalau truncated itu berarti kita potong si filenya, kita hapus lagi begitu ya. Nah, ini adalah kita menggunakan write biasa. Nah, kalau sekarang kita ganti, ada yang namanya read write sama write read. Kalau read write, kita sebenarnya bisa lakukan read dan write sekaligus. Write read juga sama, kita bisa read dan write sekaligus. Terus bedanya di mana kalau begitu? Kalau read write teman-teman, read write itu tidak menghapus file sebelumnya. Ya, tidak menghapus file sebelumnya. Jadi nilai yang sebelumnya tetap ada, tapi kalau kita tambahin, kita akan nimpa, karena dia kursornya berasal dari awal. Jadi setiap kali kita buka file, kursornya selalu di awal. Jadi kalau kursor itu kayak misalkan kita buka file gini ya, kita ada kursornya di paling awal sini nih, si kursor saya. Jadi kalau saya nulis sesuatu, saya nulisnya dari awal. Seperti ini. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita ganti nih sekarang dengan read write. Nah, bedanya apa nih read write? Kita cobain ya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code sama Godot jalannya. Oke. Kita turunin sedikit. Kita coba. Ini adalah contoh dari read write. Kita save. Ini ada contoh read write kan ya? Saya ganti. Bukan ini, tapi itu adalah contoh dari cuma itu doang ya. Kita ganti itu doang. Kita save. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang adalah contoh dari read write-nya ini nggak kehapus. Tapi kita nimpa dari depan. Jadi kalau saya tambah lagi dengan A misalkan. Jadi A, U. Nah, jadi si nilai-nilai yang sebelumnya itu akan tetap ada gitu ya. Cuman kita timpa dari depan. Karena kursornya dari depan, kita nimpa begitu ya. Jadi kan di sini ada enter-nya, dia jadi kayak semacam nambah lagi ke bawah lagi gitu ya. Oke, jadi kalau saya nambah lagi ini misalkan AAS, SS, jadi SSS. Ya, karena kita nimpa 1, 2, 3, 4 karakter dari awal. Kalau kita nimpanya banyak, enter-nya ketimpa. Jadi kita akan naik lagi ke atas. Tuh, seperti itu. Ya. Oke, ini adalah perbedaannya menggunakan read write. Kalau kita pengen pindah ke belakang bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jadi kalau kita pengen pindah ke belakang setelah kita open di sini, kita akan bilang file.seqn. Kita akan pindah dia ke belakang. Jadi kalau sekarang kita pindah ke belakang, kita jalanin. Tambahin lagi. Itu nambahnya di belakang. Tambahin lagi, nambahnya lagi di belakang. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen nambahin ke belakang, teman-teman bisa tambahin di sini file.seqn. Cari ke belakang. Pindahin kursornya ketika buka file, kursornya kan pertama di awal, sekarang pindahin ke belakang. Jadi kita begitu nambah sesuatu, nambahnya di belakang. Jadi tergantung teman-teman mau nge-save-nya seperti apa save-nya mau ditimpa ulang semua, atau mau save-nya satu-satu dipindah-pindahin juga boleh, terserah gimana teman-teman aja. Gitu ya. Oke, itu file saveN. Nah, kita juga sebenarnya bisa ngecek apakah file itu ada apa enggak. Jadi kita bisa lihat di sini kalau ada fungsinya di sini ada namanya file access.
Jadi kalau kita pengen ngecek ada sebuah file itu access atau enggak, ada sebuah file atau enggak di situ, kita bisa menggunakan si fungsi file access ini. Ya, kalau kita pengen panggil berarti di sini kita bisa cek aja file access, tinggal ini path-nya apa, filenya misalnya. Nah, kalau bisa begini berarti kita bisa ngecek apakah dia ada atau enggak, tinggal if aja. Kalau if berarti misalkan ini filenya ada. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa ngecek juga apakah misalkan si usernya udah pernah nge-save atau belum, bisa menggunakan file access ini gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi read write, sekarang kalau write read bedanya apa? Nah, kalau write read itu sebenarnya sama dengan kalau kita punya write sebenarnya. Cuman bedanya di sini write read ini bisa kita read dan write sekaligus. Jadi nggak dibatasin cuman write doang, tapi dia bisa read. Tapi sisanya itu sama dengan si write biasa, gitu ya. Cuma bedanya dia bisa nge-read. Jadi kalau teman-teman di situ, itu adalah 4 jenis mode flag buat kita menulis file kita. Oke ya. Nah, kemudian kita sekarang lanjut ke bagaimana caranya kita bisa nyimpan data-data yang lain selain cuma teks doang gitu ke dalam si file kita gitu ya. Ada banyak caranya kita bisa nyimpan. Teman-teman kita bisa nyimpan dalam bentuk variabel. Jadi kalau teman-teman nggak pengen nyimpannya dalam bentuk tulisan seperti ini, teman-teman bisa nyimpan dalam bentuk variabel. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya punya data, teman-teman ya. Data ini sebuah dictionary, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu dictionary itu apa, dictionary itu kalau di dalam Godot itu kayak array, tapi array-nya itu disimpannya itu menggunakan sebuah key. Jadi kalau kita punya array biasa kan pakai 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau array biasa kan kayak gini ya, misalnya var, array biasa, kita punya ini 1, 2, 3. Nah, ini adalah sebuah array biasa. Kalau kita pengen ngeprint hanya yang satu doang, kita akan bilang array biasa ke 0. Gitu ya. Ini kalau kita pengen ngeprint sih satu, kalau pengen ke dua kita tinggal satu, kalau pengen ketiga berarti kita tinggal dua. Gitu. Karena array mulai dari 0 ya, teman-teman ya. Ini kalau array biasa. Tapi kalau kita punya dictionary, teman-teman, kita akan punya dictionary itu bisa disimpan datanya kayak begini, misalkan nama, misalkan di sini Sulaiman gitu ya. HP-nya berapa? HP-nya misalkan 9999 gitu ya. Karena udah level tinggi ya. Sini misalkan levelnya misalkan 99. Nah, kalau kita udah punya data seperti ini, teman-teman, kita bisa nampilin datanya gimana? Kita bisa panggil begini, data ke nama. Nah, kalau kita coba aja di sini ya, coba ini, kita langsung button save ini. Kita lihat namanya Sulaiman. Jadi di sini teman-teman bisa nyimpen si informasi daripada pemainnya dalam bentuk sebuah dictionary seperti ini. Nah, kalau udah punya jadi dictionary seperti ini, kita bisa save-nya sekaligus. Jadi file.store, kita ada store var namanya. Store variable. Store variabelnya apa? Variabel data. Kita taruh aja seperti ini. Maka kalau kita udah taruh store data seperti ini, kita jalanin ya. Kita save. Teman-teman bisa lihat sekarang di dalam si save-nya kan berubah seperti ini jadinya. Ini sebenarnya binary, teman-teman. Jadi disimpannya dalam bentuk sebuah file binary. Kalau teman-teman punya hex editor, bisa lihat pakai hex editor gitu ya. Tapi kalau lebih, teman-teman di sini bisa lihat ini ada nama Sulaiman, HP-nya berapa, terus nanti ada levelnya berapa, itu cuma ada di sini. Cuma dalam bentuknya adalah binary gitu ya. Biner, file biner gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa simpan datanya seperti ini. Kalau pengen ngambil seperti itu, berarti ngambilnya juga langsung file data adalah file.getVar. Gitu. GetVar, tinggal diambil seperti ini. Kalau ada dua filenya, berarti getVar-nya dua kali. Gitu ya. Kalau kita store-nya dua, getVar-nya juga dua kali. Kalau kita pengen ngecek apakah file sampai ujung, tinggal pakai file.eof. Gitu ya. Ini ada if file.eof, which tidak. Berarti kalau belum sampai eof, kita pakai while sebenarnya teman-teman ya kalau pengen pakai ya, tapi sini nggak usah. Kita tinggal file.getVar, ambil datanya. Nanti setelah ambil datanya, sebenarnya kita udah langsung punya si dictionary, tinggal kita print aja. Dengan data ke nama. Kita pasang aja langsung di label ya. Label. Text edit-nya, text edit. Text adalah si data nama. Misalnya seperti itu. Kita bisa load, kita langsung dapat Sulaiman namanya. Gitu ya. Jadi kita bisa ambil, kita bisa store var, store variable, bisa get var di sini. Kalau teman-teman pengen ngambil semua var yang ada, tinggal di while ya teman-teman ya. Jangan pakai if, tapi di while aja. Gitu, karena tiap kali get var, dia akan maju si kursornya. Gitu ya.